Selamat pagi semuanya, apa kabar? Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita hari ini sudah memasuki minggu Prapaskah yang pertama. Jadi beberapa minggu lagi ke depan kita akan bersama-sama merayakan satu kisah yang sangat agung, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan bersama belajar di dalam mempersiapkan diri kita untuk merayakan Jumat Agung dan Paskah ini, kita akan belajar dari Injil Markus, kita melanjutkan pembahasan dari Injil Markus pasalnya yang keempat tentang kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, ada pasal 4 itu ada beberapa perumpamaan yang Tuhan Yesus gunakan untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Nah kerajaan Allah itu bukan bicara tentang sebuah kekuasaan politik Bapak Ibu Saudara. Itu bukan bicara tentang sebuah daerah kekuasaan, sebuah wilayah teritorial yang dipimpin. Ada kekuatan politik di dalamnya. Ini bukan bicara tentang partai politik. Ini bukan bicara tentang kerajaan secara duniawi. Tapi kerajaan Allah di sini bicara tentang pemerintahan Allah, kehadiran Allah, otoritas Allah di dalam dunia ini. Dan itu dinyatakan dengan kehadiran Tuhan Yesus dan melalui Tuhan Yesus, ya. Dan untuk menjadi warga kerajaan Allah ini, kita harus punya relasi sama yang punya kerajaan, betul toh? Supaya menjadi bagian dari kerajaan Allah, kita harus punya relasi sama yang punya. Oke, kita akan bersama membaca dari Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 34. Kita akan baca bergantian, saya membaca yang bernomor genap, Bapak Ibu menyambung ayat yang bernomor ganjil, dan nanti ayat 34 kita baca sama-sama. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Sama-sama, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Bapak Ibu Saudara, kita itu sebenarnya kalau ngobrol menjelaskan sesuatu kepada seseorang, biasanya kita itu menggunakan ilustrasi atau perumpamaan. Supaya orang makin gampang untuk dong gitu, untuk ngerti, oh ini maksudnya ya. Dan satu ketika saya itu ngobrol dengan seseorang dan waktu itu topik kita tentang pelayanan. Dan bahwa dalam pelayanan itu yang melayani itu harus bergantian. Kadang-kadang yang satu yang maju, kadang-kadang yang lainnya yang maju. Lalu saya menggunakan ilustrasi tentang kaki. Kaki kita ada dua, betul? Atau ada yang lebih? Kiri dan kanan. Dan kiri dan kanan itu beda. Betul? Atau ada yang kiri dan kanannya sama? Enggak, kiri dan kanannya beda. Nah, ketika untuk melangkah, kadang-kadang kaki kanannya ada di depan. Nah, kaki kiri di mana? Di belakang. Terus ada waktunya kaki kanan di belakang, kaki kiri maju. Dan seterusnya, dan seterusnya. Coba bayangkan, saya bilang, kaki kanan terus di depan, kaki kiri di belakang, gimana jalannya? Gitu. Saya katakan kadang-kadang dalam pelayanan, si A yang di depan, si B di belakang. Atau
Atau sebaliknya, kadang-kadang si B di depan, kadang-kadang si A di belakang. Lalu kata, oh iya, betul. Bapak Ibu Saudara, ilustrasi atau perumpamaan itu digunakan untuk menjelaskan satu pesan tertentu. Supaya kita sama-sama langsung, oh iya. Bapak Ibu langsung nangkap tuh dalam pelayanan kan kadang-kadang ada di depan, ada di belakang gitu toh. Kita langsung, oh iya, betul. Ada kalanya saya pelayanan, ada kalanya saya di bagian belakang. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan dan dalam ini kita akan sama-sama merenungkan ada dua perumpamaan yang Tuhan Yesus gunakan. Untuk apa? Untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Dia mau supaya lewat perumpamaan ini mereka langsung nangkep. Ini ya yang dimaksud. Nah perumpamaan pertama, Tuhan Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah itu lewat perumpamaan benih yang ditaburkan di tanah. Benih yang ditaburkan di tanah. Lalu benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Dan bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. Ya, nah saya ingin memutar sebuah video pendek untuk kita mempunyai gambaran visual tentang bagaimana benih itu bertumbuh. Silakan. Hari pertama itu benihnya sudah ada dalam tanah. Pelan-pelan proses dan progresnya terjadi. Hari ketiga, keempat, akarnya terus masuk ke dalam. Hari kelima, dan mulai dia keluar. Terus benih itu tumbuh, bertambah besar, dan seterusnya. Oke, terima kasih. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bisa membayangkan nanti terus benih itu tumbuh dan terus makin besar dan bisa menghasilkan buah dan seterusnya. Tapi begini Bapak Ibu Saudara, perhatikan benih yang ada di dalam tanah itu tidak kelihatan. Ketika ditabur pertama, apa yang terjadi? Nggak ada. Yang ada di dalam tanah itu tidak kelihatan. Proses dan progres yang ada di dalam tanah itu tidak ada yang melihat. Tapi benih itu tumbuh hari pertama, kedua dan terus begitu. Akhirnya menghasilkan buah. Nah Bapak Ibu Saudara, perumpamaan ini berbicara tentang apa? Bicara tentang bagaimana cara Allah bekerja di dalam hidup seseorang. Bagaimana seseorang itu bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Bagaimana seseorang itu bisa percaya kepada Injil. Bagaimana seseorang itu bisa percaya kepada Kristus yang disalibkan itu. Seseorang bisa percaya kepada Tuhan, itu sepenuhnya karena karya Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat ini menarik untuk kita pikirkan ya. Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari bangun. Jadi penabur itu melakukan aktivitas yang lain. Malam dia tidur, pagi dia bangun dan melakukan aktivitas yang lain. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui. Bumi, perhatikan ini kalimat penting, dengan sendirinya mengeluarkan buah. Artinya apa? Bumi dengan sendirinya menghasilkan buah itu bukan karena sang penabur. Jadi gini, kalau Bapak Ibu Saudara nanam benih, tadi taruh. Gimana caranya dia tumbuh? Kan gak mungkin kita ngomong, benih tumbuh dong ya. Ya, tumbuh ya. Kalau gak awas loh. Kan gak bisa. Siapa yang menumbuhkan benih itu? Ya tanah itu sendiri. Bagaimana seseorang bisa percaya kepada Tuhan? Itu bukan karena manusia. Itu bukan karena kita. Seseorang bisa mengimani Kristus itu karena karya Roh Kudus itu sendiri. Itu karena Allah. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, ini prinsip yang perlu kita pahami bersama. Kita tidak dapat memaksa seseorang untuk percaya pada Yesus. Gak bisa. Yang saya maksud dengan pemberita Injil ini bukan cuma pendeta, hamba Tuhan, penginjil bukan. Tapi setiap kita
yang punya kerinduan untuk berbagi tentang Tuhan. Atau ketika kita bergumul tentang hidup seseorang dan kita kepingin orang itu kenal Tuhan. Kita nggak bisa maksa. Lalu dalam hati kita, kapan orang ini bertobat? Sepancet. Dalam hati kita, sampai kapan kesabaranku? Gitu. Kita nggak bisa maksa. Nggak bisa. Ini karya Tuhan. Nah, tahun lalu Bapak Ibu Saudara kita membahas 1 Korintus. Dalam surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, Paulus ini mengingatkan tentang bagaimana pada waktu itu dia masuk ke kota Korintus dan memberitakan Injil. Dia katakan apa? Yang kami beritakan itu Kristus yang disalibkan. Tapi Paulus katakan, pada waktu kami masuk ke kota itu, ada warga penduduk di kota itu, ada yang Yahudi, ada yang non-Yahudi. Nah, berita tentang Yesus yang disalibkan itu bagi orang Yahudi, itu satu batu sandungan. Nah, bagi orang non-Yahudi, itu sebuah kebodohan. Artinya apa? Kamu mau percaya Yesus, itu bodoh. Yesus yang disalibkan, kamu mau percaya dia itu Tuhan, kamu mau percaya dia itu juru selamat, bodoh. Gimana mungkin manusia seperti itu kamu anggap Tuhan? Bagaimana mungkin manusia yang matinya kayak begitu, kamu percaya dia juru selamat? Dia aja mati, menderita dan dia butuh ditolong. Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa percaya pada berita ini? Kalau bukan Tuhan itu yang membuat kita percaya. Karena kalau secara manusiawi Bapak Ibu Saudara, mempercaya berita Yesus disalib, dia Tuhan datang ke dalam dunia, gak masuk akal. Gak masuk akal. Tapi bagi kita yang sudah percaya pada Yesus, kita tahu ini cerita yang agung. Ini cerita luar biasa. Allah yang maha suci, Allah yang maha besar, Allah yang maha kudus, mau datang ke dalam dunia, peduli kepada manusia yang mati dalam dosa. Orang mati, apa yang bisa dilakukan oleh orang mati? Gak ada. Bagaimana orang mati bisa berespon? Gak bisa. Kecuali ada yang membangkitkan dia, ada yang menghidupkan dia. Manusia mati gak bisa menghidupkan dirinya sendiri, gak bisa. Dia butuh satu pribadi yang punya kuasa melampaui segala sesuatu untuk membangkitkan. Manusia dalam keberdosaan berusaha untuk hidupnya diperkenan Tuhan. Omong kosong. Bulan lalu saya sudah membahas bagian ini. Tidak mungkin manusia itu hidup memperkenankan hati Tuhan. Tapi Pak, kita kan bisa berbuat amal, melakukan ini dan itu supaya kita diterima oleh Tuhan. Hello, segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan untuk Tuhan, itu ujung-ujungnya untuk saya. Saya berbuat amal supaya apa? Masuk surga. Terus berarti ujung-ujungnya apa? Untuk saya, untuk saya, untuk saya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa percaya pada Yesus Kristus itu sebuah anugerah. Benih itu tumbuh dan kita bisa melihat, aku orang berdosa, aku gak bisa. Cuma Tuhan yang bisa menolong aku. Itu sebabnya dalam pasal 3 1 Korintus Paulus pernah mengatakan ini. Aku menanam, Apolos yang menyiram. Tapi siapa yang memberi pertumbuhan? Allah. Kalau gitu bagian kita apa? Menabur, menyiram. Pak, kalau gitu kita berhenti menabur? Tidak. Bagian kita adalah menabur dan terus menabur. Sampai kapan? Ya, itu waktunya Tuhan. Mungkin sekali kita menabur firman Tuhan, cerita tentang Tuhan, kasih Tuhan, orangnya gak berespon apa-apa. Kadang malah cuek dan bisa jadi dia memberikan respon negatif. Bisa marah sama kita. Kita gak tahu, kadang-kadang bisa begitu. Tapi sekali lagi yang memberikan pertumbuhan itu bukan kita. Karena itu gak usah marah, gak usah emosi gitu kan. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita misalnya, saya ambil contoh dalam keluarga. Kita juga bergumul tentang anggota keluarga kita, entah itu suami, istri, atau anak-anak, supaya mereka kenal Tuhan.
Kita ngomong 1 kali, 2 kali, aduh orang ini kok gak berubah, aduh kok begini terus, malah dia makin membenci aku gitu. Bapak Ibu Saudara, terus setia menabur. Gak usah pakai ngancem-ngancem, gak perlu juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Karena yang kita beritakan adalah kabar baik. Sampaikan kabar baik dengan cara yang baik. Saya kepingin saudara ngomong sama sebelahnya. Kawan, sampaikan kabar baik dengan cara yang baik. Yuk ngomong. Bulan lalu saya ngomong, saya sampaikan, paling gampang itu nakut-nakutin orang. Betul enggak? Paling gampang itu dalam tanda kutip ya, beragama dengan melakukan intimidasi, tekanan-tekanan. Kalau kamu enggak percaya Yesus, awas loh kamu ya. Nanti kamu di neraka itu. Memang ada hukuman, tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah Kristus mencintai dia. Gitu ya. Sekali lagi saya katakan paling gampang beragama itu dengan tekanan-tekanan. Terkutuklah, dan itu terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Kristus datang, dia membawa kabar baik. Bagian kita menabur. Hari ini dia belum memahami, kita nggak tahu. Karena benih itu ada di dalam hatinya. Kapan dia mulai mengeluarkan akarnya dan terus bertumbuh, kita nggak tahu. Ya, karena itu Bapak Ibu, setialah menabur. Setialah mencintai suami, mencintai istri, mencintai anak-anak, mencintai orang tua, dan mencintai mertua. Amin. Yang belum kenal Tuhan, walaupun mereka menolak kita, aduh Tuhan, sabar-sabarkan aku. Ya, tapi kita tidak pernah tahu kapan benih itu akan tumbuh dan dia bisa melihat Yesus ini Tuhan. Ya. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, perumpamaan tentang kerajaan Allah dan digambarkan dengan biji sesawi. Yang dikatakan ini biji yang paling kecil. Dan saya sengaja nulisnya di sini kecil. Kebaca enggak? Oh berarti saya kurang kecil nulisnya ya. Biji sesawi dikatakan itu biji yang paling kecil. Tetapi biji itu ditanam terus apa? Dia bertumbuh semakin besar, cabang-cabangnya makin besar gitu kan. Dan burung-burung bisa hinggap di situ dan berada dalam naungan sayuran sawi itu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini perumpamaan yang pertama dengan kedua itu ada hubungannya, ada kaitannya. Kalau yang pertama itu kita sama-sama diingatkan bahwa seseorang bisa percaya kepada Tuhan itu karena kuasa Tuhan. Nah bagian ini, kerajaan Allah itu akan berkembang karena kuasa Tuhan itu sendiri. Bukan karena kita manusianya. Allah itu sendiri yang mengembangkan kerajaannya. Awalnya kerajaan itu kecil. Tapi terus berkembang dan terus berkembang sampai dengan hari ini. Dia tidak dapat dihentikan. Tapi begini Bapak Ibu Saudara. Ini menarik. Kerajaan Allah itu satu tema penting di dalam Alkitab. Bagi orang Israel ketika bicara tentang kerajaan Allah, wah itu mereka menggebu-gebu. Mereka kepingin bangkitnya lagi kerajaan seperti kerajaan Daud. Jadi sesuatu yang besar yang mereka bayangkan. Tapi di sini Tuhan Yesus menggunakan penggambaran tentang kerajaan Allah itu dari apa? Benih biji sesawi yang kecil. Kalau mau cerita yang kerajaan Allah, mau cerita yang besar gitu loh. Misalnya tentang singa, beruang, gitu. Bukankah Yesus sudah melakukan banyak mujizat? Pengajarannya khotbahnya powerful. Tapi di sini Tuhan Yesus menggunakan penggambaran yang kecil sekali. Tapi, nah di sini Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya lewat perumpamaan ini Tuhan Yesus mau mengatakan apa? Benih itu kecil, tetapi nanti akan membesar. Tuhan Yesus memberikan sebuah jaminan, kepastian, bahwa nanti pekerjaannya akan membesar.
Kita pikirkan Bapak Ibu Saudara, mengapa kecil? Yang pertama, tokoh Tuhan Yesusnya. Tokoh yang amat sangat sederhana. Ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya mencari gambar tentang Tuhan Yesus. Tokoh yang amat sangat sederhana. Satu pribadi yang bersahaja. Tidak tampil dengan kemewahan, tidak tampil dengan atribut-atribut kerajaan, atribut-atribut militer, tidak. Dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan berjalan kaki. Pakaiannya sederhana. Dia lahir di tempat yang sangat hina. Di kandang domba. Satu tempat yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Seorang ibu yang akan melahirkan anaknya lalu ditaruh di palungan. Dan matinya, mati yang sangat mengenaskan. Mati di kayu salib, itu adalah kematian yang terkutuk. Dia mengalami penderitaan. Dia tidak punya partai politik, dia tidak pernah memimpin pasukan perang, dia bukan seorang panglima perang, dan dia tidak pernah menaklukkan bangsa-bangsa. Tidak. Dia seorang pribadi yang sederhana. Bahkan ketika dia mau disalibkan, Pilatus berkata, lihatlah orang itu. Lihatlah dia. Satu kalimat yang merendahkan. Pribadi yang sederhana. Tapi tidak ada yang tahu. Dia adalah Allah yang agung. Yang kedua, yang melanjutkan misinya, itu adalah juga orang-orang sederhana. Petrus, Yohanes, Yakobus. Beberapa minggu yang lalu Pendeta David Ali Nurdin di KU1 dan di BCS menjelaskan tentang para murid dan juga Pendeta Wim menjelaskan tentang para murid. Mereka bukan orang hebat Bapak Ibu Saudara. Mereka bukan dari golongan bangsawan, mereka bukan dari golongan agamawan, enggak. Mereka sederhana. Bahkan kita sama-sama tahu, mereka punya banyak catatan yang sangat kelam. Matius si pemungut cukai, apa hebatnya dia? Kok yang dipanggil itu influencer gitu, ya yang punya followernya jutaan kayak gitu kan. Ya itu kan keren gitu kan. Ini enggak. Siapa yang mau jadi pengikut Matius pemungut cukai? Ada? Gak ada. Petrus, seorang yang kegagalannya itu kelihatan banget sama kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, mereka orang-orang yang sederhana ini dipakai Tuhan luar biasa. Mereka pergi ke berbagai tempat dan di tempat-tempat itu orang kenal Yesus. Berawal dari tokoh yang sederhana di daerah Timur Tengah di Israel. Cerita tentang kerajaan Allah ini menggelinding seperti bola salju yang makin lama makin besar, makin lama makin besar. Dan sampailah ke berbagai daerah. Sampailah ke Indonesia. Saya kalau membaca kisah-kisah para misionaris, mereka yang masuk ke daerah-daerah pedalaman, itu luar biasa ceritanya. Bahkan mereka meninggalkan kenyamanan, kenikmatan hidup di kota besar. Masuk ke daerah pedalaman yang amat sangat mengerikan dan bahkan tidak sedikit di antara mereka yang meninggal. Demi apa? Berita Injil ini. Balik lagi Bapak Ibu Saudara. Dari satu kisah kecil. Dari daerah Timur Tengah sana. Ini menjadi sebuah cerita yang menggelinding besar sampai dengan hari ini. Saudara bisa kenal Tuhan Yesus itu karena anugerah Tuhan. Karena kuasa Tuhan. Amin. Sampai ke saya, ke saudara. Dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara, dengan berkembangnya teknologi, wah ini pemberitaan firman Tuhan sampai masuk ke dalam kamar-kamar orang. Ya. Kita nggak bisa masuk ke rumah orang, kita tidak bisa masuk ke kamar orang, tapi dengan teknologi
Injil itu bisa masuk. Ya, saya teringat kisah kesaksian teman saya, mungkin peristiwa ini terjadi 40 tahun yang lalu. Pada waktu itu teknologi masih sangat sederhana. Dia bisa kenal Tuhan Yesus itu lewat radio. Ya, kalau sekarang saya yakin kayaknya tidak ada yang sini nonton radio, salah. Saya yakin tidak ada di antara kita di sini yang dengerin radio lagi. Ya toh? Jarang lah. Paling yang kita dengar berita kemacetan, gitu kan. Tapi teman saya ini, dia bisa kenal Tuhan lewat radio. Dan dia sekolah teologi dan dia melayani Tuhan sampai dengan hari ini. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, teknologi terus berkembang. Ya, media sosial dan saya katakan, semua orang saat ini boleh dikatakan pegang gadget. Dan ada banyak cerita-cerita yang luar biasa tentang orang-orang yang kenal Tuhan lewat medsos. Injil sampai ke daerah-daerah dan dalam tanda petik saya katakan ke ujung bumi di mana orang-orang sembunyi, di mana orang-orang tidak tahu. Mereka bergumul di kamar mereka, mereka bergumul di dalam hati mereka. Tapi firman Tuhan bisa sampai kepada mereka. Benih yang tadinya begitu kecil, tapi sekarang menjadi besar. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, perikop ini mau bicara tentang apa? Kepastian kemenangan misinya Kristus. Bukan karena manusianya, tapi karena kuasa Allah itu sendiri. Ini kerajaan Allah tidak bisa dihentikan. Dan satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara kalau kita memperhatikan sejarah gereja. Injil Markus itu ditulis kira-kira tahun 60-an. Dan pada waktu itu orang Kristen mengalami aniaya yang amat sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Banyak orang-orang anak-anak Tuhan yang mengalami penindasan penganiayaan. Dan kita tahu tokoh-tokoh para rasul itu pun mengalami penderitaan yang luar biasa. Dengan kata lain, intimidasi, tekanan, penindasan, aniaya yang diarahkan kepada umat Tuhan untuk menghentikan pekerjaan Tuhan tidak bisa menghentikan pekerjaan Tuhan. Petrus, Yohanes, Paulus mengalami aniaya yang luar biasa. Tapi Injil tidak berhenti. Amin. Itu karena apa? Karena kuasa Allah itu sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin menutup renungan pagi ini dengan sebuah kisah. Seorang wanita, dalam bukunya tidak disebutkan namanya. Saya sebutkan saja si X ya. Dia bergumul tentang peraturan agama. Tapi dia kenal Tuhan lewat film Yesus. Ya. Dia lahir besar bukan di keluarga Kristen. Dia banyak keluarganya ada banyak pergumulan dan dia juga bergumul akibat dari situasi yang ada dalam keluarganya. Dan salah satu pergumulannya juga adalah tentang Tuhannya. Dia berkata, aku kepingin dekat dengan Tuhan. Ya, aku kepingin dekat dengan Tuhan. Nah agamanya mengajarkan kalau kamu kepingin dekat dengan Tuhan, lakukan banyak ritual agama. Banyak aturan agama. Dia ikuti. Tapi dia katakan semuanya gak menolong saya. Dan saya sadar ini cuma aktivitas jasmani. Ya. Dia bilang saya gak tahu apa-apa tentang Tuhan Yesus. Dan dia katakan saya berkata dalam hati saya tidak memiliki satu tempat pun di dunia ini. Saya tersesat. Saya tidak menyukai agama saya. Di usia 13 tahun saya bertanya-tanya, apakah Allah yang sesungguhnya itu ada di agama lain? Saya tidak mengingini Allah agama saya. Ini pergumulan imannya dia. Dia bergumul tentang Allah yang mana nih? Nah dalam pergumulannya ini, tadi saya katakan juga keluarganya ada bergumul. Nah orang tuanya suatu ketika sakit. Dan dia membawa orang tuanya ke dokter.
Nah di klinik itu pemiliknya adalah, dokternya adalah seorang Kristen. Dan dia sangat terkesan dengan apa yang dilakukan oleh sang dokter. Baik, ramah, penuh empati. Dan si X ini bilang, dokter kami gak punya biaya. Dokternya bilang, kamu gak usah pikirkan tentang biaya. Dan saya mau katakan sesuatu, kata sang dokter. Ayahmu pasti sembuh. Dokter ini cuma kata-kata penghiburan lah gitu, omong kosong. Perkenalan dengan sang dokter ini berlanjut. Nah si dokter ini punya istri. Nah istri dokter ini yang terus semakin dekat sama si X ini. Dan suatu ketika istri dokter itu memberikan dia film tentang Yesus. Dia pulang lalu dia menonton film Yesus itu. Dan dia lihat dan dia mulai mikir, siapa Yesus ini? Mengapa tokoh yang baik seperti ini mengalami penderitaan begini? Perhatikan, benih sudah ditabur. Sudah masuk dalam hatinya dan sekarang dia bergumul dengan imannya. Siapa Yesus ini? Itu cuma film gitu kan. Tapi dia merasa bahwa enggak. Aku merasa bahwa Yesus itu menyapaku. Dia seolah-olah datang ke rumahku. Dan saat ini dia katakan, aku merasa dia ada di depanku. Ibu dokter, istri dokter itu memberikan dia Alkitab. Dan dia mulai membaca Alkitab. Dan dia membaca Injil Yohanes. Khususnya pasal 1. Dia lihat, wow, ini Yesus anak Allah. Ini Yesus anak Allah. Dia Allah. Tapi dia mulai mikir, Allah jadi manusia? Gak mungkin. Bapak Ibu Saudara, benih itu terus membuat dia berpikir tentang hidupnya. Dan sampai pada akhirnya dia berkata, ya Yesus Tuhan. Dan dia dibaptis. Setelah dia dibaptis, dia itu aktif untuk ikut KTB, kelompok kecil gitu ya. Dan setiap kali, terus orang tuanya nanya, kamu kemana, mau kemana gitu kan. Akhirnya dia ceritalah, karena kan orang tuanya gak tahu. Akhirnya dia cerita, aku dari persekutuan, aku sekarang orang Kristen. Nah Bapak Ibu Saudara dalam perjalanannya selanjutnya, kalau dia pulang pertemuan cross atau KTB begitu ya, mamanya lalu nanya, hari ini cerita apa tentang Tuhan Yesus? Cerita dong, cerita. Nah dia cerita. Setiap kali dia pergi kuliah, dia naik sebuah bis, dan kenaik bis itu dia sapa. Dan satu ketika dia memberikan Alkitab kepada kenaik bis itu. Beberapa hari kemudian kenaik bis itu bilang, terima kasih untuk bukunya, ceritanya bagus banget. Bapak Ibu Saudara, cara kerja Allah menakjubkan. Si X ini satu dari sekian banyak cerita tentang bagaimana Allah bekerja. Dan ada banyak cerita-cerita yang lain. Bagaimana benih itu tumbuh dan membuat orang bisa kenal Yesus, percaya kepada Yesus. Kemarin pada waktu kami pelayanan mission trip ke Tosari itu juga kami mendengar cerita-cerita yang menakjubkan tentang cara kerja Tuhan. Tuhan menggerakkan orang yang tidak percaya Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini bergumul tentang seseorang, menaburlah. Mungkin belum waktunya, tapi nanti kita tidak pernah tahu. Menaburlah dengan setia. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang bergumul tentang hidupmu, tentang imanmu. Firman Tuhan mengatakan, dia mencintaimu. Dia datang untuk engkau. Dia mengorbankan dirinya untuk engkau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami boleh kenal Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang menghampiri kami. Terima kasih ya Tuhan untuk cerita anugerah yang besar itu. Kami boleh menjadi bagian dalam kerajaan-Mu. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Dan kalau hari ini Tuhan kami bergumul tentang ada orang yang kami kasihi. Sampai hari ini belum kenal Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan hikmat bagi kami untuk kami boleh dengan setia terus menabur. Tuhan, kami mencintai mereka. Seperti Engkau juga mencintai mereka ya Tuhan. Bapa, pakai kami menjadi alat dalam tangan-Mu untuk terus menaburkan benih itu. Tuhan, bekerjalah. Pakai kami dan nyatakan anugerah-Mu bagi orang-orang yang kami kasih. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.